untuk whistleblowing mereka harus ada hotline khusus ya. Kalau tidak maka akan sulit untuk melakukan whistleblowing. Lalu tone at the top ini sangat penting, leading by example oleh pimpinan di level atas sehingga menciptakan budaya berintegritas yang kemudian diikuti oleh bawahannya. Lalu pengecekan latar belakang ya, kita pada saat melakukan screening terhadap pegawai ya, ini juga sangat penting, screening obat terlarang, pengecekan pegawai pada saat kita rekrutmen ya, terkait pengalamannya, riwayat kriminalnya dan lain sebagainya. Lalu prosedur audit yang proaktif, jadi auditor harus aktif ya, tidak hanya selalu melakukan audit yang reaktif sifatnya ya. Sekali-sekali harus melakukan hal-hal terobosan-terobosan. Kemudian pendidikan pegawai terkait anti fraud ini juga bisa merupakan suatu alat yang sangat efektif untuk pengendalian atau pencegahan fraud. Ya, jadi katanya kalau pegawainya dididik ya terkait pengertian fraud, apakah pegawainya itu mengerti atau tidak terkait dengan dampak fraud ya, kerugian-kerugian yang disebabkan ya, dan juga bagaimana cara melaporkan fraud. Nah ini harus dilakukan juga oleh perusahaan. Kemudian kebijakan cuti dan rotasi pegawai. Ini juga merupakan faktor yang penting. Katanya pegawai yang tidak pernah cuti itu malah sangat rentan terhadap fraud ya. Jadi kalau ada pegawai yang nggak pernah cuti, selalu lembur, ya, dikala semua pegawai sedang libur dia datang ke kantor ya, dikala semua teman-teman sudah pulang dia masih di kantor, ini malah justru harus dicurigai ya, karena orang-orang tersebut ya ngapain ya mereka masih berada di kantor sedangkan teman-temannya semua sudah pulang ke rumah gitu. Ya, ini faktor-faktor yang bisa merupakan program pencegahan fraud yang efektif. Lalu next, ya untuk kali ini saya akan mengaitkan sedikit ya dengan strategi BPK dalam pencegahan korupsi ya. Jadi seperti mungkin Bapak Ibu pernah ketahui ya, BPK itu melakukan 3 jenis pemeriksaan ya. Jadi BPK mempunyai perangkat tugas ya pemeriksaan yang terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang terdiri atas pemeriksaan kepatuhan maupun investigatif pemeriksaannya. Audit investigatif. Nah, ketiga pemeriksaan ini ujung-ujungnya itu adalah memberikan rekomendasi atas perbaikan SPI gitu. Jadi kalau kita lihat dalam laporan hasil pemeriksaannya BPK, di situ ada rekomendasi BPK. Kalau BPK menemukan kelemahan sistem, maka di situ BPK akan memberikan rekomendasi. Dan apabila rekomendasi ini ditindaklanjuti atau dijalankan, maka diharapkan SPI-nya ini akan menjadi efektif. Kalau SPI-nya sudah efektif, maka ini bisa mencegah korupsi agar tidak terjadi. Namun di samping memberikan rekomendasi, BPK juga bisa saja mengungkap temuan-temuan yang berindikasi pidana atau kerugian negara pada saat melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja, atau DTT yang non-investigatif ya. Sehingga apabila menemukan temuan berindikasi pidana atau kerugian negara, maka ini bisa saja akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif. Jadi di sini kita lihat ada panah ke kanan, ke tengah ya, ke bagian detektif ya. Di sini BPK bisa menindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif. Jadi ada permintaan dari unit-unit di BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan keuangan, kinerja atau non-investigatif untuk melaksanakan pemeriksaan investigatif gitu.
Nah, pemeriksaan investigatif ini sifatnya ya, posisinya sejajar dengan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan, Kepolisian. Bagian atas yang abu-abu, di situ penyelidikan APH. Dan di bawahnya adalah pemeriksaan investigatif BPK. Jadi ini sejajar di ranah detektif ya, detektif. Kemudian audit investigatif ini jadi audit investigatif ini tidak hanya bersumber dari temuan yang berindikasi pidana yang muncul dari ketiga jenis pemeriksaan tersebut. Bisa saja sumber untuk melaksanakan audit investigatif itu berasal dari pengaduan masyarakat misalnya, atau laporan hasil audit BPKP, atau laporan hasil pengawasan APIP, atau bahkan permintaan dari DPR, DPD, MPR, dan pemerintah. Ya. Jadi ada banyak sumber ya di mana BPK bisa melaksanakan audit investigatif. Kemudian hasil dari audit investigatif ini diserahkan BPK kepada APH ya untuk dilakukan penyelidikan. Jadi hasil dari investigatif ini diserahkan sebagai bahan awal dari APH untuk melakukan penyelidikan. Maka oleh karena itu sering kita mendengar ya kasus-kasus yang ditangani oleh APH yang berasal dari hasil audit investigatif BPK. Ya. Kemudian apabila APH ini menemukan dua alat bukti yang cukup ya bahwa telah terjadi fraud, maka APH ini akan meningkatkan menjadi penyidikan. Ini yang akan berpindah ke yang sebelah kanan. Dan kemudian di sini penyidikan setelah dilakukan penyidikan ya, maka APH kemudian akan mengalihkan ya menjadi penuntutan kepada kejaksaan. Dan di sini pada saat ini BPK akan diminta untuk melakukan pemeriksaan atas kerugian negara. Jadi di sini untuk diserahkan ke jaksa penuntut umum, ya, di sini harus sudah menyertakan perhitungan kerugian negara. Nah ini yang dimintakan oleh APH kepada BPK. Ya, jadi BPK akan melakukan perhitungan berapa kerugian negara, karena kerugian negara ini adalah sifatnya nyata dan pasti ya. Jadi harus dihitung oleh suatu lembaga yang memang punya kompeten untuk itu. Dan menurut undang-undang BPK diberi mandat untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Nah ini juga masih dalam ranah audit investigatif atau pemeriksaan investigatifnya BPK. Lalu kemudian baru diserahkan ke persidangan. Ya. Ini jadi secara umum ya BPK dan APH di sini saling bekerja sama ya untuk memberantas korupsi di negeri ini. Next. Nah ini kita sekarang mulai masuk ke pandemi ya, kondisi pandemi yang sedang berlangsung. Nah, seperti kita tahu ya kondisi pandemi ini sama dengan kondisi krisis dan kita sudah melalui banyak krisis ya. Dunia sudah melalui banyak krisis, Indonesia juga sudah melalui banyak krisis ya. Bisa saja ini krisis ekonomi ya, atau mungkin keadaan bencana alam ya. Itu juga merupakan kondisi krisis ya. Dan kemudian yang kita sedang lalui bersama ini adalah kondisi pandemi. Jadi kondisi pandemi ini dikategorikan sebagai kondisi krisis. Nah, bagaimanakah kondisi krisis ini mempengaruhi fraud?
Nah, inilah yang kita lihat bersama. Next. Nah, pada saat krisis melanda, ya, kita bisa lihat bahwa pemerintah akan fokus, ya, untuk menanggulangi krisis tersebut. Ya, jadi memang fokus pemerintah pada saat krisis terjadi, entah itu bencana alam, entah itu pandemi, entah itu krisis ekonomi, mereka akan memfokuskan diri untuk bagaimana caranya supaya segera negara kita bisa segera keluar dari krisis itu. Nah, ini adalah kondisinya, ya. Dan demikian juga perusahaan juga semuanya, ya, perusahaan itu akan fokus, ya, bagaimana caranya supaya bisnis mereka masih tetap survive, ya. Karena seperti kita ketahui, ya, krisis ini kan menyebabkan kesulitan-kesulitan, ya, perekonomian menurun, ya, kemudian pemutusan kontrak, ya, harga barang naik, ya. Ini menyebabkan tekanan-tekanan, ya, pada negara kita dan pada rakyat, gitu. Sehingga pada saat krisis fokusnya kemudian semuanya beralih kepada bagaimana supaya krisis ini kita bisa cepat keluar dari masalah krisis ini. Next. Ya, sehingga pada saat krisis semua fokus, ya, dan perhatian itu adalah bagaimana caranya kita bisa merespon secepat mungkin. Krisis adalah situasi yang unprecedented, ya, jadi tidak bisa kita ramalkan, ya. Ini suatu hal yang unprecedented, sehingga membutuhkan respon yang seketika dan sekaligus, ya. Di sini ada beberapa ini pernyataannya bahwa semuanya sepakat, ya, bahwa fraud itu meningkat pada saat krisis terjadi karena kondisi itu tadi, ya, semuanya sedang fokus pada bagaimana caranya kita semua bisa keluar dari krisis, sehingga mungkin mengesampingkan, ya, perhatian terhadap fraud, ya. Artinya mungkin pemerintah mengetahui, ya, bahwa fraud ini terjadi, namun mungkin perhatiannya untuk menanggulangi fraud itu agak dikesampingkan, ya, menunggu nanti perekonomian reda, artinya perekonomian membaik atau fraud mulai reda, ya. Karena mereka beranggapan fraud ini tidak ada expiry date-nya, ya. Pada saat kapanpun, gitu, meskipun 2-3 tahun telah berlalu, fraud masih bisa kita buka lagi, gitu, ya. Ini hal yang terjadi, kondisi yang terjadi. Semua sedang melakukan cara-cara untuk merespon, ya, dengan agar semuanya bisa terkendali dan semuanya bisa running well, ya. Next. Nah, di sini ada beberapa kasus penyimpangan dana bencana, ya, di dunia. Jadi dengan adanya kondisi fraud, ya, memang sudah terbukti bahwa fraud ini menyebabkan banyak penyimpangan-penyimpangan, ya, yang sudah terbukti. Ini salah satu contohnya adalah penanganan bencana badai Katrina di Amerika Serikat tahun 2005. Ini diambil dari laporan hasil auditnya BPK Amerika, ya, USGAO, yang mereka menemukan
ada jutaan bansos yang dibayarkan dengan nomor Social Security yang fiktif, ya. Dan bantuan uang sewa rumah yang dibayarkan kepada penerima bantuan yang fiktif, identitasnya palsu, alamatnya palsu. Ya. Mereka sudah tinggal di hotel, sudah tinggal di apartemen, tapi masih tetap menerima bantuan. Ya, hal-hal semacam ini terjadi ya di dunia. Kemudian next. Ya, dan ini adalah kasus-kasus penyimpangan dana bencana yang terjadi di Indonesia ya. Diambil dari laporan hasil usahanya BPK. Di tahun 2005 pada saat ada kondisi luar biasa flu burung ya. Ada suap pengadaan alat kesehatan, kemudian juga ada pada saat tsunami Nias ya, ada markup dana bencana, kemudian ada tahun 2018 ya, ada gempa tsunami Palu dan Donggala, ada suap proyek SPAM, kemudian 2019 ada kasus-kasus pemerasan ya untuk perbaikan gedung sekolah karena gempa bumi di NTB. Kemudian 2019 ini masih gempa bumi di NTB, juga ada penyalahgunaan anggaran ya yang terjadi di NTB. Jadi memang masa pandemi itu membuka opportunity untuk fraud ya. Bayangkan aja kan, kita dalam masa pandemi ini semuanya harus WFH misalnya karena ada pembatasan sosial, sehingga kita harus tinggal di rumah. Itu saja sudah membuka peluang ya, karena dengan WFH maka pengendalian melemah ya. Pengendalian melemah, span of control-nya juga menjadi terlalu luas ya. Yang biasanya kita harus mengecek ya, mengecek langsung ke lokasi. Nah, ini tidak bisa dilakukan ya, karena kita harus semuanya tinggal di rumah ya. Jadi memang kalau dihubungkan dengan fraud triangle ya, itu kondisi fraud triangle itu semuanya tercapai ya. Opportunity terbuka ya, karena SPI melemah, WFH, karyawan di PHK ya karena tidak mampu membayar gaji ya, sehingga dengan berkurangnya karyawan di perusahaan ya, segregation of duties kan tidak bisa dilaksanakan. Yang tadinya awalnya dihandle oleh 5 orang misalnya, ini hanya dihandle oleh 1 orang. Lack of supervision. Ya, sehingga ini menciptakan opportunity bagi fraudster. Lalu pressure juga terpenuhi, kesulitan keuangan, pemutusan kontrak ya, kemudian kebutuhan masyarakat meningkat dan sebagainya ya, minyak goreng ya, dan banyaklah kasus-kasus ya yang menyebabkan pressure sehingga orang terdorong untuk melakukan fraud. Lalu rasionalisasi ya, rasionalisasi ini juga ya bisa saja orang kemudian membuat rasionalisasi dalam dirinya ya, karena mereka melaksanakan ini. Saya hanya mencuri karena saya nggak ingin anak saya kelaparan ya, itu kan rasionalisasi juga. Jadi menurut dia fraud itu tidak apa-apa karena dia berusaha untuk menyelamatkan keluarganya ya. Jadi dalam teori segitiga triangle itu semua sudah terpenuhi, sehingga fraud ya pasti kita bisa yakini bahwa fraud pasti banyak terjadi gitu ya dalam masa pandemi karena kondisi tersebut. Next. Ya, dalam kondisi pandemi ya, kalau kita flashback, pemerintah Indonesia sudah merespon ya dengan cepat kondisi tersebut ya, dengan
menerbitkan kebijakan-kebijakan keuangan dan terkait dengan hal tersebut ada Perpu nomor 1 yang kemudian disahkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 ya. Kebijakan-kebijakan ini sudah diambil oleh pemerintah ya, dan ya seperti tadi sudah kita antisipasi ya, dalam suatu krisis tentunya pemerintah manapun itu akan berusaha supaya merespon dengan cepat, karena ini terkait dengan nyawa orang ya, terkait dengan kemanusiaan ya, sehingga perlu respon yang sangat cepat. Dan untuk terkait dengan kondisi pandemi ini ya, atas respon pemerintah, BPK kemudian melakukan pemeriksaan yang komprehensif ya, pemeriksaan keuangan, kinerja, dan PDTT. Karena dengan respon tersebut ya, maka muncullah anggaran stimulus yang cukup besar ya, fantastis jumlahnya ya, sehingga di sini dikhawatirkan bahwa fraud akan terjadi, atau ini membuka peluang bagi fraudster untuk melakukan fraud gitu atas anggaran yang besar tersebut gitu. Oleh karena itu BPK kemudian merespon dengan melakukan pemeriksaan yang komprehensif atas dana penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Next. Ya, dalam keadaan darurat ya, ini kita bisa lihat ya, memang dengan respon yang cepat itu maka kemungkinan mekanisme kontrol pun harus banyak mekanisme yang harus di bypass ya, atau tidak mungkin dilakukan karena perlu cepat, segera, dan penyelamatan manusia gitu harus dilakukan ya. Maka banyak memotong rantai-rantai administrasi, sehingga bisa saja ya bukti-bukti itu tidak tersedia ya. Nah, ini adalah satu gambaran ya, misalnya dalam kondisi normal HPS wajib ditetapkan, tender, SPJ, dan lain sebagainya. Dalam kondisi darurat ya, ini tidak diwajibkan, dan kemudian SPJ harus disederhanakan ya. Kan nggak mungkin kita menerapkan mekanisme yang sama ya dalam kondisi darurat, sedangkan ini butuh cepat gitu. Sehingga ini wajar ya apabila terjadi relaksasi demikian ya. Nah, disinilah tantangan bagi auditor ya untuk tetap waspada dan melakukan segala upaya ya untuk mencegah terjadinya fraud dalam kondisi yang demikian. Next. Ya, next saja. Ya, ini sedikit contoh-contoh ya dugaan penyimpangan atau fraud ya yang bisa terjadi pada proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Kenapa saya ambil pengadaan barang dan jasa? Karena tentu pengadaan barang dan jasa ini merupakan suatu aktivitas yang sangat vital ya, dan banyak sekali dilaksanakan tentunya, karena ini terkait dengan pengelolaan perekonomian negara kita ya, sehingga banyak sekali dugaan-dugaan penyimpangan yang terjadi, terutama dikala kondisi sedang dalam keadaan krisis ya. Misalnya ya praktek suap ya, tentu suap atau
bribery ini bukan hanya pada saat krisis ya, suap atau bribery ini bisa saja terjadi pada saat normal sekalipun ya. Namun terutama pada saat krisis ya, ini sangat rawan karena orang kan akan berlomba-lomba ya. Di saat pandemik ini orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan yang diinginkan, sehingga suap ya ini akan menjadi sangat rawan terjadi ya, kickback ya. Supaya orang bisa memenangkan tender ya, maka dia akan melakukan suap, kemudian melakukan kickback. Dan juga pada saat pengadaan misalnya mungkin ada penunjukan kepada penyedia jasa yang tidak memiliki kemampuan atau lisensi ya, atau karena itu karena situasi sedang berlomba-lomba ya, maka institusi tidak mendapatkan penyedia yang kompeten. Kemudian markup harga bisa juga terjadi karena pengguna jasa butuh segera ya, sehingga tidak sempat lagi melakukan pengecekan misalnya ya, sehingga banyak proses yang dilewati ya, sama dengan suap juga ya. Dan bisa saja pengadaan barang dan jasa ini tidak sesuai dengan spesifikasi, fiktif ya. Karena itu tadi kita semua ada di rumah ya. Bagaimana kita bisa mengecek ya pengadaan barang dan jasa ini apakah sesuai spesifikasi dan sebagainya, karena pengendalian internal tadi yang lemah pada saat kondisi pandemi. Next. Ya, pengeluaran belanja atas bantuan sosial kepada individu terdampak yang tidak benar-benar ada atau fiktif. Ya, di TV juga pernah muncul waktu itu ya, ada yang menerima bantuan sembako ya, kemudian dia malah justru komplain karena dia merasa bukan orang yang tepat untuk menerima bantuan ini, karena dia sudah mungkin merasa tidak terlalu perlu gitu ya, banyak orang lain yang memerlukan. Itu pernah saya lihat muncul di TV. Kemudian belanja bantuan sosial ya, tidak berhak menerima bantuan, tidak memenuhi kualifikasi sebagai penerima bantuan sosial ya. Lalu pemberian barang yang tidak layak pakai ya, ini bisa saja terjadi karena itu tadi ya, barang-barang yang akan dibagikan tidak sempat dicek misalnya, karena orang tidak bisa datang ke kantor untuk ngecek, takut untuk datang ke kantor ya, sehingga hal tersebut bisa terjadi. Lalu jumlah penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak tidak sesuai dengan jumlah nilai uang yang dicairkan atau jumlah belanja barang yang dilakukan. Ya, ini adalah dugaan-dugaan penyimpangan atau fraud pada proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ya, yang mungkin terjadi dalam kondisi pandemi. Next. Ya, ini kalau terkait dengan pelaporan, tentu pengeluaran bisa saja terjadi pelaporan yang dilakukan tidak tepat waktu, kemudian tidak ada bukti ya, bukti fiktif atau tidak sah ya. Next, ini tadi kita sudah sampaikan. Lalu ini terkait dengan tantangan dan hambatan investigasi BPK. Ya, dengan kondisi yang demikian ya, ini juga tidak hanya menyulitkan pengelola keuangan ya ataupun rakyat, tapi kondisi pandemi ini juga menyulitkan
auditor ya, mungkin bukan hanya BPK saja, semua auditor pasti akan mengalami hal serupa ya. Ini gambaran saja ya pada saat pandemi ada beberapa hal yang tantangan yang harus kita hadapi pada saat pra perencanaan misalnya untuk audit investigatif BPK ya. Eh, Expose secara virtual ya. Karena kita harus melakukan komunikasi secara virtual ya. Pada awalnya memang ini menyulitkan ya karena kita belum terbiasa terkait dengan video conference dan lain sebagainya ya. Sehingga ini pada awalnya menyulitkan. Namun kemudian kita belajar ya, kita semakin terbiasa ya. Tapi tetap ada potensi gangguan jaringan internet. Kemudian pendukung informasi awal tidak segera dapat diakses. Lalu koordinasi secara offline menjadi terbatas. Ya. Lalu di segi perencanaan, untuk memastikan sumber daya dialokasikan secara memadai dan aktivitas didesain secara komprehensif, ya kita mengalami tantangan di mana organisasi ini belum siap dengan kebutuhan interaksi secara online. Pembatasan interaksi secara offline dan konsekuensinya pola kerja berubah dan mempengaruhi pola alokasi medis dan sumber daya lainnya. Lalu banyak juga pemeriksa yang jatuh sakit ya atau rentan sakit ya, dan ini juga mempengaruhi sisi perencanaan kita. Lalu dalam hal pelaksanaan juga ya prosedur pemeriksaan ini menjadi terbatas ya, terutama dalam hal kita menggali informasi dari para pihak-pihak yang diaudit. Permintaan keterangan, kemudian interogasi ya, interview secara online ini tentu membutuhkan pembiasaan ya bagi kita yang tidak terbiasa terkait dengan hal tersebut. Lalu cek fisik ya, bagaimana kita meyakini jumlah inventaris gitu ya. Bagaimana kita melakukan cek fisik tapi kita tidak diperkenankan untuk hadir secara langsung di lokasi ya. Tentu ini perlu kita pikirkan waktu itu ya. Kemudian akses data ke pihak-pihak lain yang relevan, koordinasi dengan APH juga kurang interaktif ya karena ada pembatasan sosial berskala besar. Dari segi pelaporan, ya proses diskusi internalnya menjadi terbatas, ya kurang interaktif, ya sehingga ya kita ya tapi alhamdulillah semua pelaporan BPK ya meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas tersebut ya kita tidak pernah ada permasalahan untuk penyerahan laporan. Tentunya ini dalam hal ini kita harus pandai-pandainya melakukan atau mencari hal-hal atau terobosan-terobosan ya untuk bisa melaksanakan pekerjaan kita dengan kondisi yang terbatas tersebut. Ini tantangan dan hambatan terkait pelaksanaan pemeriksaan investigatif BPK di masa pandemi. Next. Ya, untuk kesimpulannya ya bisa kita tarik dua hal. Yang pertama, strategi auditor melakukan pemeriksaan investigatif di masa pandemi, yaitu sebelumnya dengan melakukan pemeriksaan keuangan yang mencakup aspek penganggaran dan pelaksanaan serta penanggung-jawaban pengadaan barang dan jasa setiap semester. Ya, jadi agar kita bisa tetap menjaga tugas kita ya, melaksanakan tugas kita untuk mengawal pelaksanaan dan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara ya, kita kemudian melakukan strategi untuk melakukan pemeriksaan keuangan yang
mencakup aspek penganggaran dan pelaksanaan serta penanggung-jawaban pengadaan barang dan jasa setiap semester, ya, sebelum dilakukan pemeriksaan investigatif. Ya. Sehingga nanti pemeriksaan investigatif menjadi lebih mudah ya, karena akan informasi menjadi lebih banyak gitu. Kemudian fraud atau penyimpangan tidak bisa langsung diungkap oleh satu teknik pemeriksaan saja. Ya tentu kalau kita berserah diri atau pasrah terhadap lingkungan ya, ini pasti kita tidak akan bisa secara efektif menjalankan tugas kita. Ya, pemeriksa harus melakukan improvisasi, menyesuaikan sesuai kondisi di lapangan ya, agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Nah, mungkin di sini faktor teknologi ini menjadi sangat penting ya, Bapak Ibu. Jadi memang dalam masa pandemi ini BPK sangat melakukan banyak terobosan-terobosan untuk penggunaan teknologi informasi dalam membantu pelaksanaan pemeriksaan BPK di masa pandemi. Ya mungkin materi yang selanjutnya terkait dengan digital forensik ini menjadi menarik ya Bapak Ibu, karena ini adalah suatu solusi ya bagi kita ya untuk bisa tetap menekan atau mencegah fraud ya yang sangat merugikan, sehingga kita bisa tetap menyelamatkan negara kita. Mungkin itu materi saya ya. Ini terakhir sebetulnya kesimpulan, yang selanjutnya sepertinya sudah selesai ya. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan atau hal-hal yang tidak luput saya sampaikan ya. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Furi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Dr. Juska Medi Enikesam, SE, MA, CSVE, yang begitu komprehensif telah memberikan pemaparan mengenai audit investigasi di era pandemi. Nanti di sesi kedua oleh Mas Nur Abdillah. Sedikit saya wrap up dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu, bahwa memang audit investigasi ini ada beberapa poin-poin yang tadi disampaikan ya, mengenai apa itu fraud, fraud ranger di masa dulu. Saya kalau nggak salah tuh saya masih kuliah deh Bu, yang ada Bang Napi ya. Waspadalah, waspadalah. Ya, kemudian bahwa strategi BPK yang dilakukan oleh BPK gitu dalam pencegahan korupsi ini memang ada perencanaan, kemudian ada perencanaan, ada pelaksanaan dan pelaporan, tentunya menjadi trigger tersendiri untuk di masa pandemi, bagaimana agar keempat tahapan ini bisa dilalui dengan sebaik mungkin. Kemudian juga kondisi pandemi ini membuat orang tuh jadi susah kemana-mana Bu ya. Mau stok of name juga susah, kemudian mau case of name juga susah, karena kalau case of name kita diusahakan untuk tidak terlalu touch dengan barang-barang, dan ini tentunya memang menjadi tantangan tersendiri bagi rekan-rekan yang hebat di BPK. Kemudian juga ada beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh BPK, yaitu preventif, detektif, dan represif. Dan ini sekali lagi terima kasih Ibu sudah memberikan begitu komprehensif Bu ya, karena Ibu juga sebagai praktisi yang dimana bukan hanya saja teori-teori yang disampaikan tadi seperti teori Gon teori, fraud ranger teori, tapi Ibu pun memberikan pemaparan-pemaparan yang implementatif di lapangan, dan apalagi Ibu sebagai salah satu pemimpin yang bisa memberikan memberikan semangat dan implementasi yang sangat luar biasa barangkali. Ini ada beberapa pertanyaan Bu, tapi tampaknya kita bungkus aja di akhir Bu ya pertanyaannya. Ya, baik, ini sudah banyak sekali yang raise hand. Baik, Ibu sekali lagi terima kasih atas pemaparannya. Mudah-mudahan selalu menjadi amal jariah Ibu bagi kita semua.
Oke, baik. Saya sambut ya, Pak. Ini saya biasanya manggilnya Mas Nur Abdillah karena beliau adalah eh, sahabat saya di tempo hari kita sama-sama di IIA, Institute of Internal Auditor. Saya bacakan terlebih dahulu CV Pak Nur Abdillah ini. Beliau lahir tanggal 5 November tahun 1974. Kemudian beliau tinggal di Cipinang, Jakarta. Lalu profesional and ekspornya itu beliau di risk management, internal audit, beliau pun sebagai audit committee, internal control, governance, compliance, accounting and research. Saat ini beliau juga adalah salah satu mahasiswa Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Kemudian profesional kredensial beliau itu di Governance, Risk and Compliance, International Certification, GSCV and GSCA, lalu Risk Management Profesional dari CRMP, dari LSPMN, kemudian ini juga sama dengan saya dari QIA, International Audit Profesional, lalu CPSA kan ya, beliau pun ahli PSAK, Indonesian Accounting Standard dari IAI, kemudian International Audit in Healthcare Industry, QHIA dari Dewan Sertifikasi QHIA, lalu Audit Committee Practitioner sama-sama pun dengan saya di beliau CACP dari IKAI, kemudian CA, Chartered Accountant, dan terakhir Qualitative and Quantitative Research, Quantum Internasional. Saat ini beliau pun sebagai experience profesional, sebagai pernah menjadi audit komite di Biro Klasifikasi Indonesia, kemudian juga aktif sebagai consulting di Insight Consulting, kemudian juga beliau pernah menjadi Executive Director of Institute of Internal Auditor Indonesia di tahun 2016 sampai dengan 2021 Desember. Lalu beliau pun Internal Audit Division Head di PT Atlas Resources, dan banyak sekali experience beliau tentang internal audit. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sambut Mas Nur Abdillah atau Pak Nur Abdillah. Beliau akan menyampaikan materinya mengenai digital forensik. Kepada Mas Nur Abdillah, mangga dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Fuli. Bisa dengar suara saya? Bisa. Ya, saya hormati Ibu Dekan, ini kalau masih ada, Fakultas Ekonomi Pendidikan. Yang saya hormati Pak Hadi Soeman, Pak Dr. Ahli, selaku Ketua Program Dokter Ilmu Akuntansi. Miladi Novasi Pak, maaf saya dulu saya semua tadi, biar Dokter Ilmu Akuntansi. Yang terhormat para guru besar dan juga para sivitas akademika Universitas Pajajaran, khususnya dari program Dokter Ilmu Akuntansi. Yang saya hormati Ibu Dr. Yuska, senior saya di program Dokter Ilmu Akuntansi 4, yang juga S2 di BPK. Terima kasih Bu, pemaparannya sangat luar biasa dan inspiratif dan sangat komprehensif gitu ya. Terus kemudian juga Ibu Fuli, teman seperjuangan, sama-sama meneliti profesi dan sama-sama sedang berjuang menyelesaikan S3, di mana beliau di Penang sana gitu kan. Nah saat ini pun beliau membroadcast dari sana, dari Malaysia gitu. Dan juga seluruh peserta yang hadir nggak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, jadi pagi ini saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing session terkait dengan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Yuska tadi. Kali ini bicara mengenai digital itu ya, digital forensiknya. Saya bisa ya. Jadi topik apa yang saya kebagian mengenai digital forensik. Mudah-mudahan saya bisa share beberapa hal di sini. Oke. Pertama saya berikan quote dulu, ini dari tokoh yang sangat terkenal yaitu Bill Gates. Ini rasanya sangat relevan bagi kita juga. Bill Gates bilang saat ini internet akan menyatukan kita semua gitu. Dan internet nanti akan menjadi alun-alun atau transfer
untuk suatu village global village, ada desa di masa depan gitu. Jadi kita semua akan bergabung, berada dalam tempat yang sama gitu, di mana internet yang akan menyatukan gitu. Nah semua sekarang saat ini sudah tidak bisa lepas dari yang namanya cyberspace gitu ya. Suatu hal yang kita nggak tahu itu posisinya ada di mana gitu. Dan bahkan saat ini pun juga kita juga bersama akan melihat apa yang namanya metaverse gitu ya. Itu juga perkembangan teknologi yang di sekeliling kita itu nanti akan ada makhluk-makhluk artifisial segala macam gitu. Dan itu mungkin suatu hal yang nggak bisa dihindari nanti akan terjadi gitu. Dan ini sedang menuju ke sana semua. Dan ini adalah perkembangan yang tidak bisa kita hentikan karena dia akan terus berevolusi dan terus berkembang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Bahkan terakselerasi gitu kan karena ada pandemi kemarin. Jadi waktu tahun 2018 lah, kami mengadakan conference itu, kita waktu itu masih menyiapkan diri, menyiapkan mental bagaimana menghadapi IR 4.0. Jadi waktu itu mostly entah di akademisi, di profesi semua bicara mengenai siap-siap menghadapi IR 4.0 di mana kita sudah akan berada di dalam cyberspace. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya cloud dan segala macam. Nah, kita akan berada dalam turbulensi karena ada perubahan bisnis proses yang sangat mendasar. Berbagai perkembangan teknologi segala macam. Tapi kemudian di tahun 2020 tidak diduga terjadi pandemi COVID-19 yang justru mengakselerasi penerapan dari teknologi berbasis internet ini. Dan itu satu hal juga yang memberikan pembuktian lagi bahwa risiko itu sangat dinamis gitu, sangat dinamis. Tidak ada yang memprediksikan sebelumnya. Forum ekonomi dunia sendiri pun tidak memprediksikan akan ada krisis karena pandemi ya. Kemudian menghit secara global di tahun 2021. Kalau sekarang mungkin sudah mengalami recovery, hampir semua sektor sudah mengalami recovery. Bahkan tadi Ibu Dekan juga sudah dengan kita sepakati bersama bahwa kita sudah menuju era pandemi, bahkan Presiden sudah menyatakan kita bisa melepas masker. Gitu. Tapi tetap kita sekarang masih sudah karena terbiasa pakai masker, kita jadi hati-hati sendiri gitu kan kalau lepas masker dengan sendirinya. Gitu. Baik, itu adalah karena saat ini kita sudah berteknologi. Terus kemudian ketika ada dinas audit itu, apakah kita bisa sedikit singgungan sedikit mengenai auditnya, ada financial audit, ada operational audit atau performance audit, ada investigative audit, sama atau beda sih gitu kan. Mostly bisa dikatakan saya bilang sama, ada kesamaannya. Kenapa? Karena semuanya sama-sama memberikan fokus pada suatu hal. Kalau financial audit bernilai kesesuaian dengan standar, peningkatan sesuai dengan standar. Operational audit bicara mengenai assurance, bagaimana kita memberikan keyakinan kepada orang bahwa suatu fakta itu adalah sesuai. Investigative audit ada dugaan yang ingin kita buktikan. Jadi sama-sama. Tapi bedanya di mana? Bedanya mungkin di pendekatannya, pelaksanaannya, teknik audit dan sebagainya. Dua lingkupnya jelas beda. Dan teknik auditnya jelas beda sekali. Nah saat ini mungkin karena sudah kita juga Bu Yusuf sudah banyak memberikan katakan bahwa seringkali tidak terjadi kecurangan. Ya bahkan saat ini kecurangan ini atau fraud ini terjadi dengan menggunakan teknologi. Nah maka karena ada kecurangan itu dengan berbasis teknologi, maka diperlukan teknologi juga untuk mengungkapkannya. Tidak mungkin kita mengungkapkan suatu kecurangan karena pemanfaatan teknologi dengan secara manual dan sebagainya. Seperti itu. Inilah entry point dari digital forensik seperti itu. Nah ini kalau kita lihat adalah perkembangan digital gitu ya, mulai dari ternyata sudah lama gitu, dari sejak era abad ke-19 itu 1843 ini adalah seorang itu sudah mulai punya ide ingin membentuk suatu komputer gitu. Adanya first mechanical computer melalui analytical engine. Terus kemudian 1936 diketemukan suatu bit atau bagian dari data. Terus kemudian bahasa program diketemukan tahun 1952.
Steve Jobs kemudian di tahun 1977 mulai membentuk Apple sebagai personal komputer yang ada di masing-masing rumah, gitu ya, sudah mulai dikenalkan. Tahun 80 Bill Gates mengintroduce mengenai DOS, operating system, yang menjadi landasan di mana program komputer itu bisa running. Dan kemudian terus berkembang sampai era Windows, sekarang sudah Windows 11 dan sebagainya. Terus kemudian tahun 1982 pertama kali internet digunakan, walaupun pendekatan awal ada untuk kebutuhan militer, yang kemudian ternyata bisa digunakan untuk semua orang. Tahun 1989 diluncurkan mengenai WWW, World Wide Web, gitu. Terus kemudian ada penggunaan komersial sudah mulai masuk di tahun 94 dengan namanya first banner advertising 95, dan sehingga adalah perkembangan yang terus terjadi sampai dengan saat ini. Terus berkembang. Nah, kalau kita lihat juga perkembangan juga ini yang mungkin kita lalui bersama itu, bahwa kita dulu mengenal dengan Wandi mungkin kita tidak pernah sebut waktu itu mungkin analog telecommunication, PSTN, telepon berbasis fixed line, itu hanya bisa komunikasi suara itu. Terus kemudian ketika masuk era 2G, ketika seluler sudah masuk, sudah mulai ada teknologi bisa seperti Telegram, di mana dia berbasis ke masing-masing handphone melalui teks, SMS seperti itu, SMS, dan kemudian MMS. 3G tahun 1998 dikenalkan, sudah mulai masuk mobile internet, wireless karena berbasis seluler, ya. Komputer internet sudah masuk, terus kemudian bisa SMS dan sebagainya. Terus kemudian juga waktu itu juga ada BlackBerry Messenger, BBM, dan waktu itu sangat booming sekali. Terus kemudian 2008 10 tahun kemudian ada 4G mulai di mana kecepatannya jauh lebih cepat kalau kita lihat kecepatannya. 3G itu sekitar 2000 km per second, sementara kalau sudah 4G 100.000. Dan saat ini kita sedang bahkan sudah kalau dilihat dari tahunnya 2019 di launching di tahun 2019 5G gitu. Saya sendiri handphone belum punya 5G. Nah ini unlimited data capacity, di mana kecepatannya per second itu 1 GB per second. Luar biasa itu. Apa namanya? Mendownload movie dan ukuran 1 GB itu hanya sekian detik dia sudah bisa kita download gitu ya. Kalau dari sisi mendownload movie misalkan. Kalau dulu kan butuh waktu semalaman gitu. Kalau kita masih enak gitu, bahkan kita tinggal tidur baru kemudian pagi hari baru bisa kita dapatkan downloadnya itu. Kalau sekarang mungkin dalam 5 second itu bisa kita dapatkan, dan itu kekuatan dan ketersediaan data saat ini. Nah itu adalah perubahan dari digital. Kita masuk lagi sekarang ke definisi digital. Di sini ada istilah digitization dan digitalization. Digitization adalah mengonvert data dokumen dari hard dokumen dari fisik menjadi digital. Misalkan foto dokumen kita scan masuk dalam PDF, sudah disimpan di dalam PDF. Itu sudah berarti sudah storage sudah berubah, dan itu mungkin kita sudah tidak lagi bicara mengenai bagaimana menyimpan dokumen yang memakan tempat. Bagaimana kemudian ada kebijakan harus mengharuskan mendestroy dokumen. Kenapa? Karena sekarang sudah berada di dalam bentuk digital, dan itu kan tidak memakan fisik tidak memakan tempat secara fisik. Gitu ya. Nah ini adalah contoh digitalization. Nah kalau digitalization ada prosesnya yang berubah, di mana dengan pendekatan teknologi maka akan ada perubahan-perubahan bisnis proses menjadi lebih cepat, lebih akurat, lebih efektif, lebih efisien dan sebagainya. Terus kemudian contoh lagi misalkan kalau kita bicara dulu di Netflix ya. Netflix ketika awalnya adalah dia menyewakan video dalam bentuk kaset-kaset begitu, terus kemudian kaset-kaset ini dikonvert menjadi CD, digital CD, lebih aman, lebih cepat. Terus kemudian masuk ke digitalization, CD-CD ini kemudian ditampilkan di dalam web, kemudian dia bisa leverage digitize data, improve business process. Jadi di sini Netflix mensupport customer dengan CD-CD ini ada di dalam website, tinggal dia pilih, maka kemudian dikirim. Masih ada fisiknya di sini. Ada yang kemudian digital transformation, jadi perubahan lagi, automatic.
mulai dari ada automation di sini, di mana ada perkembangannya, ada apa namanya, ada ada yang bisa dipilih dan kemudian dikirim apa namanya, movie-nya langsung atau apa. Ini kan kita benar-benar streaming segala macam kan sekarang orang banyak kan, ada kalau di Indonesia ada video.com, ada Netflix, ada yang lain dan sebagainya. Itu tapi bisa kita ketemukan dengan YouTube dan sebagainya. Itu kan bagian dari digital transformation. Nah ini digital, kenapa dia bisa menjadi perubahan? Karena ada perubahan dari ide, terus kemudian melihat ada kebutuhan untuk melakukan perubahan, dan memang tidak bisa dihindari, dia pasti akan terus berubah. Sampai kemudian nanti ada pembuatan rencana, eksekusi, monitoring, melakukan improvement, terus dia siklus yang terus berkembang. Ini digitalisasi dan terus tidak berubah dan terus berkembang sampai saat ini. Ini saya tadi itu saya ingat kalau kita sama-sama itu dulu yang namanya tiket pesawat itu kan lembaran kertas seperti yang di atas ini, di mana dia bahkan tulis tangan kan waktu itu. Tulis tangan dan dia tidak terconnecting kan, dia hanya ada di di tempat lokasi di dua tiketnya itu. Gitu. Terus kemudian fase berikutnya adalah tiketnya sudah mulai tercetak. Maksudnya dia ada di dalam server si Garuda. Kalau sekarang nggak perlu etiket seperti ini juga, kita dengan data ke counter Garuda, kita bilang kita mau terbang, kita sebut nama dan KTP kita tunjukkan, mereka sudah tahu bahwa kita akan ada di penerbangan nomor berapa. Gitu. Kenapa? Karena datanya sudah ada proses digital transformation. Ini karena terjadi ada trik saya menjadi coba contoh yang ini saya ketemu ide ini gitu kan, bahwa ini adalah salah satu bukti digital transformation. Dan juga bahkan saat ini juga secara tidak langsung, kalau ini tiket dikirim ke email kita, ke Google kita, atau ke Gmail kita, Gmail itu kadang Gmail akan memberikan memberikan alert besok akan terbang jam sekian. Ini mereka mengingatkan kita. Tapi hati-hati, justru di situ integritas data jadi mulai bermasalah. Google tahu isi email kita ketika dia bisa membaca di dalam email kita itu ada tiket Garuda. Berarti dia juga bisa membaca email kita yang lain. Kalau Google nggak hati-hati, repot. Kalau Google tidak terikat oleh undang-undang Amerika GDPR, itu repot sekali. Itu risiko terkait dengan dunia cyber. Nah, terkait dengan saya akan ke berbagai risiko yang dihadapi oleh kajian risiko yang dihadapi oleh masyarakat dunia bisnis, misalkan organisasi internal auditor setiap tahun mereka melakukan kajian on risk namanya. Di setiap tahun selalu menempatkan risiko cyber security itu selalu nomor satu. Jadi apa? Tapi ini relevan bagi perusahaan atau organisasi yang sudah terkoneksi ke internet. Begitu menempatkan data di dalam internet, kita berhadapan dengan cyber security. Kalau kita masih offline, sampai kapan kita offline? Kita masih ketinggalan, gitu. Karena mereka sudah menempatkan data di cyber security di suatu dunia yang tidak ada batasannya. Gitu. Tapi ketika kita menaruh data di cloud, sekiranya apapun dia, tetap ada kemungkinan terserap oleh cyber. Makanya proteksi firewall segala macam mesti sangat kuat gitu. Data protection, digitalization juga menjadi suatu risiko-risiko awalnya. Kalau sekarang itu sudah tidak lagi. Ini saya berikan juga, ini adalah risiko-risiko yang berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan digital. Data privasi dan juga dengan suatu tadi mereka bisa mengambil data kita, hati-hati di sini. Terus kemudian juga kita lihat risiko yang lain adalah dari
kalau masuk dari McKinsey, saya baca gitu ya, 5 tahun riset mereka setiap tahun, 5 tahun ke belakang saya baca, setiap tahun mereka melakukan kajian, cyber selalu masuk. Business interruption, karena terjadi perubahan pola bisnis, terjadi perubahan teknologi, banyak bisnis-bisnis yang terdisrupsi. Karena sudah tidak relevan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sudah tidak sesuai dengan keinginan dari market, akhirnya hilang. Nah, sebagainya. 2021 ada pandemi outbreak, risiko karena pandemi. Tapi 2022 hilang. Kenapa? Karena bisnis continuity planning terus berjalan. Dan kemudian ada vaksinasi untuk cepat gitu ya. Terus kemudian cyber selalu masuk. Bencana alam, natural katastrofik ini juga suatu risiko yang sering dihadapi. Perubahan dalam legislasi, peraturan di masing-masing tempat itu juga mengalami merupakan suatu risiko yang bisa jadi dia unpredictable dan tidak bisa diperkirakan. Itu merupakan bagian yang bisa berpotensi mengganggu. Terus kemudian kalau terkait dengan Global Top 10 Technology Risk tahun 2021, saya berbicara nomor 1, Confidentiality privasi nomor 2. Itu adalah berkaitan dengan risiko teknologi dan juga yang ikut, dan ini adalah dampak yang terkait juga dengan digital. Terus kemudian juga terkait dengan, karena kita bicara audit investigatif, saya juga kutip juga laporan dari HDFI. HDFI setiap 2 tahun sekali memberikan report nation, ya adalah isinya adalah laporan dari tindak kecurangan yang terjadi di seluruh dunia. Di tahun 2022 dia melaporkan selama dari hasil riset yang selama 2 tahun terakhir itu ada riset di 133 negara, kerugiannya 3,6 miliar dolar. Triliun itu sekitar 6 triliun bilion US dollar. Ada 2.110 case yang di research dari 133 negara. Dan ini kurang lebih kerugiannya sama dibanding dengan tahun 2020. Di mana rata-rata kerugian per kasusnya adalah 1,5 juta dolar di tahun 2020 dan di tahun